Mbak Empon, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pustaka, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Jumat, salam semangat, salam literasi. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dimulai dari diri kita sendiri. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di Jumat yang penuh berkah ini, izinkan saya Putri Prakasita mewakili Perpustakaan Unimus untuk memandu sharing pustaka episode kelima. Ngomong-ngomong tentang kesehatan, pas banget nih sharing pustaka kali ini kita akan membahas tentang trik hidup sehat khususnya dalam menghadapi masa pandemik COVID-19 ini. Kita akan kupas dari segi perspektif profesi dan juga hobi dari narasumber yang akan bergabung pada sharing pustaka kali ini. Beliau sosok yang energik, penuh talenta, aktif juga di keprofesian, dan yang terpenting mencintai profesi dan hobinya. Kali ini kami undang Ibu Yuni Armiati, MKep SPKMB. Beliau merupakan salah satu pengajar atau dosen keperawatan Fikes Unimus. Sepertinya ibunya belum bergabung. Ibu Yuni. Mbak Dev, iki Bu Yuni apa? Instagram Bu Yuni apa? Kok gak iso ngono ya? Yuni sopo ngono ta? Aduh, ana ngene kok. Yuni sopo ini? Ini status. Yang perpustakaan. Bergabung. Army. Nggo dot. Dot. Ora metu Ibu Yuni. Bu Yuni lah. Sebentar, saya lagi mengundang Ibu Yuni. Ibu Yuni. Beliaunya belum bergabung. Sambil menunggu Ibu Yuni bergabung ya, bagi yang barusan bergabung, saya mau menyampaikan pesan kepada teman-teman semua, tetap jaga kesehatan, tetap jaga patuhi protokol kesehatan ya. Jangan sampai di tempat umum nggak pakai masker, terus nggak jaga jarak. Ini mohon maaf saya nggak pakai masker karena memang di tempat tertutup, jadi nggak ada jauh dari keramaian, jadi saya nggak pakai masker. Kali ini kita akan membahas tentang kesehatan. Nanti kita akan kulik dari Bu Yuni
tips-tipsnya. Beliau itu dosen yang sangat energik sekali dari profesi dan juga hobinya ya. Kita lihat lagi nih Bu Yuni nih. Kok iso ya? Mbak Devi. Kok iso Bu Yuni rak metu? Apa tak selesai sih ya? Baleni meneh ngono ya. Bu Yuni rak ngono iki. Di pateni kuwi kontak dulu Ibu. Heeh. Ngono sik wae. Assalamualaikum, Mbak. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana Apa kabarnya Bu? kabar? Alhamdulillah baik, luar Alhamdulillah. biasa. Apa kabar Mbak Putir? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Gimana Bu, Oke. lagi sibuk apa Bu sekarang Bu? Ini lagi ngetik-ngetik, Mbak. Lagi ngerjain sesuatu. Oh iya, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih Bu, waktunya mau bergabung sama Perpus untuk sharing-sharing ilmunya tentang kesehatan sama kita semua. Oke. Topik kali ini Bu, kita akan bahas trik hidup sehat di masa pandemi di antara hobi dan profesi. Tentunya Oke. kalau Bu Yuni suruh milih antara hobi atau profesi, nggak bisa milih ya Bu ya, karena pasti Nggak itu bisa saling milih. mengisi, saling mengisi Iya. di kehidupan seorang Bu Yuni ini sebagai seorang dosen dan juga sebagai seorang perawat tentunya ya Bu ya. Oke. Uh, Saya dan, mau izin pakai masker ya, Mbak, karena di oh ruangan iya publik Bu, ini. Ya, oke. oke. Ini saya nggak pakai masker soalnya lagi di ruang tertutup di ruang diskusi mahasiswa. Jadi pas Oke. sepi jadi saya nggak pakai masker. Nah, selama kurang lebih 45 menit ke depan nanti kita sharing, nanti juga ada pertanyaan nih dari sahabat pustaka, ada Mm-mm. juga dari netizen yang sudah kami tampung nih Bu melalui DM semalam sama ada dari yang lewat WA admin nanti kita sampaikan. Dan juga nih bagi teman-teman yang lagi ikut live ini bisa langsung tanya ya. Bu, Itu maaf Bu ada yang ini nanya. kok belum kayak Bu Yuni belum kok muncul ya masih itu ya. Di sana Bu, kelihatan saya nggak Bu? Kelihatan? Saya nggak bisa lihat Bu Yuni. Nggak bisa lihat? Oke. Asih, oh koneksinya Bu ya. Tapi teman-teman bisa dengar suaranya Bu Yuni kan ya? Nih Bu, langsung nih Bu. Awalnya nih, Muka saya belum kelihatan, Mbak. belum. Oh, gimana ya? Ada, Oke. ada. Gimana ini? Mungkin koneksinya Bu, ditunggu Saya pakai aja. Saya pakai. Wifi. Oke, sebentar. Oke. Baik, saya pakai koneksi WiFi kantor sih, Mbak. Ya, ya. Oh, Bu. Ya Bu, sambil menunggu nih Bu, Bu ini bisa cerita Oke. dulu nggak Bu Itu kesibukannya? ada yang 15 tahun nggak dengar suara saya. Halo, Mbak Dia. Iya nih, mahasiswanya Ibu ya Bu. Iya, Mbak Dia dari Jepara ya. Ibu bisa bercerita dulu nggak Bu kesibukannya selama pandemi ini atau cerita aja Oke. gitu, kuliah online atau apa? Baik. Hmm, jadi sudah 6 bulan ini ya, sudah 6 bulan ini Mm-mm. COVID itu melanda dunia dan sejak Maret tentunya negara kita juga eh, melakukan adaptasi terkait dengan ini, termasuk juga dengan kami dan saya pribadi
eh, apa sih kesibukan saya selama pandemi ini? Tentunya saya sebagai seorang dosen ya tetap menjalankan tugas tanggung jawab saya untuk mengajar dan eh, meneliti ya, meneliti walaupun membagi kuesionernya secara online ya. Kemudian kalau mengajar juga ada beberapa strategi yang bisa kita kerjakan mulai dari daring, kemudian daring pun ada berbagai fasilitas yang bisa kita kerjakan. Terus membuat produk-produk, misalnya membuat video pembelajaran, menulis modul dan sebagainya. Bahkan juga karena jarak yang memisahkan kita ya, jarak kita terjeda oleh corona ya, maka segala sesuatu itu ya sekarang pakai video conference, termasuk misalnya perwalian mahasiswa, bimbingan dan sebagainya itu juga menggunakan video Online. conference ya, ujian dan sebagainya menggunakan video conference. Dan media online, internet itu saya rasa nggak berbatas ya, 24 jam selama pakai datanya masih ada, itu tetap online ya. Jadi selain melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai pengajar, tentunya juga saya seorang perawat tentunya juga memberikan edukasi pada keluarga sendiri maupun pada Bu, tetangga Ibu Yuni, terdekat. Oke, ya. Bu, Bu itu Ya. di tulisannya di HP-nya Bu Yuni ada tulisan kirim permintaan untuk bergabung dengan video siaran langsung Perpus Unimus nggak, Bu? Nggak ada tuh? Oh, bukan sudah gabung. Tapi belum muncul ya Bu wajahnya ya Bu. Videonya Bu Yuni. Lepas matiin dulu. Nggak usah Bu. Koneksinya. Itu nggak apa-apa Bu, dilanjut dulu Bu. Enggak, kalau koneksinya kan berarti suaranya nggak bisa mestinya. Oh, iya ya. Iya. Suaranya muncul. Suaranya muncul Bu. Suaranya Tadi ada muncul. temen yang Gambarnya Mbak Putri kelihatan. nggih, tapi gambarnya Bu Yuni enggak. Gimana? Oke, ini video saya kelihatan tuh muka saya. Oke. Nggak enak dong jadinya ya. Iya Bu. Barangkali ini ada mahasiswanya Bu Yuni yang lama nggak ketemu Ibu kan jadi kangen gitu Bu. Pengen jadi video ini kan bisa lihat. Saya live dulu deh, masuk Nggih, lagi juga, nanti Mbak. masuk lagi nggih. Oke. Coba. Oke. Assalamualaikum, Mbak. Halo Ibu, udah kelihatan Bu. Oke, baik ya. Saya Alhamdulillah. lanjutkan lagi. Oke, baik. Jadi selain melaksanakan tugas sebagai karyawan ya, karyawan di Universitas Muhammadiyah Semarang, sebagai dosen ya, tentunya juga melaksanakan tugas sebagai ibu ya, sebagai istri, sebagai anak ya, mengerjakan. Jadi beberapa waktu lalu kita memang work from home ya, semenjak pandemi itu work from home ya, berarti segala sesuatu kita kerjakan dari rumah, tugas-tugas kantor juga dari rumah, mengerjakan hobi, kemudian juga mengerjakan rutinitas rumah tangga, termasuk menjadi ustadzah, menjadi guru ya, bagi anak ya. Iya, menjadi ustadzah bagi anak, mulai dari ngajar matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sampai mengajar mengaji dan sebagainya, kebiasaan yang baik bagi anak ya, itu menggantikan tugas guru ya, karena memang anak juga tidak bisa belajar, sehingga itu selama ini kita enjoy saja ya, meski ada
pandemi, tapi kan Iya, the life must go on, hidup mesti berjalan ya, berjalan. sehingga kita ya selama ini kami mengupayakan untuk bisa beradaptasi dengan baik ya, dengan apa ritme ritme perubahan lifestyle, perubahan habit yang saya biasanya nggak pernah pakai masker karena kalau pakai masker saya ngap sesak, ya Ibu sekarang mau sama, nggak mau harus iya mau nggak mau harus membiasakan kebiasaan. itu. Dan saya teringat pagi tadi sebelum saya pamit sama ibu saya mau berangkat, ibu saya mengingatkannya sederhana, maskernya wes gitu, maskernya sudah, wes nggawa masker piro, itu yang diingatkan ibu saya. Artinya bahwa pandemi ini mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik, termasuk apa namanya, harus menyiapkan segala sesuatu untuk memproteksi diri, mulai dari masker ya, masker berbagai macam ukuran untuk anak, untuk suami ya, termasuk juga menyiapkan piranti cuci tangan di depan rumah misalnya ya, di depan rumah yang biasanya itu kami ada keran tapi kerannya itu susah diakses, sehingga membeli piranti untuk cuci tangan supaya bisa gentong-gentongan ya bahasanya, Nggih. yang kayak zaman dulu, supaya bisa diletakkan di depan rumah. Supaya apa? Supaya membiasakan orang untuk mempolakan lifestyle untuk pola hidup bersih sehat, termasuk meningkatkan kebiasaan-kebiasaan untuk mengkonsumsi makanan yang membooster imun kita ya, yang biasanya mengkonsumsi madu itu nggak rutin, misalnya pagi, misalnya hanya sehari sekali, ini bisa pagi sama sore seperti itu. Yang biasanya mengkonsumsi susu itu tidak, kalau saya pribadi tidak secara rutin, nah sekarang mulai membiasakan diri untuk mengkonsumsinya secara rutin setiap hari seperti itu ya, termasuk kebiasaan untuk berolahraga yang biasanya tidak rutin untuk berolahraga sekarang mulai berubah, bergeser ya, meskipun hanya berjalan di sekitar rumah, hanya sekedar jalan kaki, itu pembiasaan itu mulai kita giatkan ya, termasuk kebiasaan menaiki sepeda dan sebagainya. Memang saat ini kalau kita lihat harga sepeda itu kan tren melambung tinggi ya, sehingga itu memang tren lifestyle-nya sekarang untuk mengurangi menggunakan transportasi publik dengan beralih pada kebiasaan yang sehat dengan menggunakan sepeda gitu ya. Oke Mbak ya, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang beberapa waktu lalu karena kesibukan amanah saya sebelumnya tidak sempat dilakukan ya, sekarang karena work from home, kemudian relatif lebih banyak waktu yang bisa untuk memikirkan hobi ya. Jadi yang kadang dulu saya masaknya kadang ya masak tapi kan mencoba untuk resep-resep baru itu kan jarang. Nah sekarang menjadi bisa, yang semula masakan yang nggak bisa itu jadi bisa ya, jadi bisa, dan menjadi kegemaran berbagi makanan pada orang lain, dan kemudian membuat orang lain senang dengan makanan yang kita buat, itu juga kebiasaan baru, termasuk hobi saya yang baru lagi adalah misalnya membuat video, kemudian mengulangi kembali hobi lama untuk bernyanyi dan sebagainya. Itu yang saya lakukan di masa ini yang mungkin karena suami saya sibuk, misalnya beberapa waktu lalu sebelum pandemi mungkin collab untuk penyanyi dan bermain musik bersama jarang-jarang. Nah sekarang agak ada waktu mulai menyalurkan hobi itu gitu. Buku-buku saya yang dulu pernah saya baca, kemudian saya taruh di lemari buku karena ada waktu luang ya, sekarang saya baca ulang sehingga
itu menurut saya menjadi tips bagi kami untuk tetap bisa sehat ya di masa yang seperti ini gitu. Itu Mbak Putri. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan nih Bu. Salah satunya dari sahabat perpus kita. Nih, ada yang nanya Bu, menurut Ibu nih tips sehat selama pandemi untuk anak kos itu apa aja Bu? Oke, Banyak ya, untuk mungkin. anak kos ya. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nggak peduli dia anak kos atau tidak ya. Intinya yang pertama bahwa eh, kita bagi dulu bahwa tips itu ada yang eating resolution, kemudian ada yang exercise resolution, ada yang mind, body, and spirit resolution. Jadi ada beberapa hal komponen yang bisa kita lihat. Misalnya eating resolution, berarti adik-adik atau teman-teman meskipun kos tetap harus memperhatikan asupan makanan yang bergizi. Nggak harus mahal, makanan yang bergizi itu tentunya bergizi seimbang, cukup karbohidrat untuk menguatkan tubuh kita, untuk asupan energi, kemudian juga lemaknya juga cukup, termasuk dalam masa pandemi ini harus dicukupkan dengan protein yang tinggi ya, karena protein itu nanti akan meningkatkan imunoglobulin atau antibodi sehingga menjadi tameng bagi tubuh kita untuk menangkal antigen atau menangkal virus yang masuk. Nah, protein itu nggak harus mahal, nggak harus dari protein hewani seperti daging, ikan, telur. Masih bisa kok makan tempe penyet misalnya ya, dengan yang sederhana. Ya jangan makannya nasi lauk bahasa bapak saya sego lauk sego misalnya, makannya nasi lauknya mie instan, itu hanya dapat kenyangnya saja, tapi ya ditambah pakai telur lah satu atau tambah sayuran supaya komposisi vitamin C-nya dapat, kemudian vitamin B-nya dapat sehingga sistem imunnya menjadi meningkat. Nah, jangan lupa juga asupan air putihnya juga dicukupkan ya, supaya kita tidak dehidrasi, kemudian supaya sirkulasi tubuh kita menjadi lancar. Dan jangan lupa bahwa meskipun di tempat kos, aktivitas itu tetap harus dijaga. Olahraga nggak harus keluar kos, misalnya kalau memang kita harus stay at home, olahraga masih bisa di kamar pun bisa ya. Tinggal hidupkan musik, kemudian mau lihat video apapun tentang senam ya atau tentang aerobik dan sebagainya, ya bahkan dengan tiduran pun kita masih bisa melakukan aktivitas ya, karena dengan aktivitas atau olahraga itu akan meningkatkan sirkulasi, termasuk juga dia akan meningkatkan mood atau meningkatkan rasa bahagia. Dan dari riset menunjukkan bahwa aktivitas dan olahraga itu juga mampu merilis atau mengeluarkan hormon-hormon bahagia, yaitu hormon endorfin. Nah, kalau hormon endorfin itu keluar, maka rasa gembira, euforia, rasa bahagia itu akan keluar, dan itu juga akan meningkatkan sistem imun, menurunkan stres dan menurunkan depresi. Nah, kemudian juga yang paling penting juga istirahatnya cukup ya. Nah, sekarang Bu kan masanya daring semua, kuliah semua, tugasnya banyak. Nah, yang pertama lagi yang perlu diperhatikan adalah mindsetnya dipositifkan dulu. Jangan banyak ngeluh, jangan banyak mengaduh ya. Nah, tapi harus bisa berpikiran bahwa kita itu harus ingat bahwa kita nggak sendiri, banyak kok orang yang kayak kita. Jadi jangan pernah merasa sendiri ya. Kemudian juga istirahat, jangan karena banyak tugas terus kemudian kan online terus Bu. Nah, onlinenya online kuliah atau online nonton drakor misalnya gitu kan. Terus kemudian sampai lembur-lembur ya. Iya, sampai malam. Sampai nggak tidur sampai malam. Nah, itu kan kemudian justru akan membuat kita kelelahan, kecapean, kemudian sistem imun kita turun sehingga kita menjadi mudah sakit. Nanti yang disalahkan malah salah itu dosanya ngasih tugas banyak, padahal yang dikerjakan yang lain, misalnya main game atau yang lain gitu. Nah, kemudian juga yang paling penting lagi biar tetap sehat ya, di kos itu tetap harus menerapkan pola hidup sehat, karena di kos kan banyak teman ya, banyak teman. Jadi ruangan tempat kos itu kan bisa jadi tempat
tempat publik, tempat umum, sehingga tetap juga harus memakai masker ya. Kemudian juga jangan berbagi tempat makan bersama-sama, tempat minum bersama-sama. Kemudian juga eh, apa biasakan untuk mencuci tangan secara teratur, dan disarankan sebetulnya adalah menggunakan air dan sabun, kecuali kalau memang tidak ada air dan sabun itu ya. Dan sebaiknya juga jangan di kamar terus ya, karena aspek penularan itu juga tidak hanya memperhatikan physical distancing, memperhatikan jarak, tapi juga durasi di ruangan tertutup ya. Kemudian juga ventilasi kamarnya dibuka, kemudian juga kasurnya dijemur ya, kemudian juga keluar berjemur dan sebagainya, sehingga itu tetap sehat. Nah, yang paling penting lagi adalah tetap harus memiliki pikiran positif. Seperti saya sampaikan tadi bahwa kita itu nggak sendiri ya, bahwa banyak orang yang memiliki menerima ujian seperti ini. Jadi jangan pernah merasa merasa kok ngijeni dewe atau sendirian gitu ya. Nah, yang paling penting lagi adalah yang di tempat kos masih bisa kok melakukan hobi yang disukai ya, hobi apapun itu. Bisa nggak masak-masakan? Bisa. Misalnya pakai magicom, mau bikin pizza bisa, mau bikin apa bisa ya. Jadi tetap bisa melakukan sesuai kegemaran, termasuk menikmati hiburan ya. Hiburan itu bisa mendengarkan musik misalnya, atau main game, kemudian membaca buku, atau yang sekarang ini sedang tren adalah mengikuti seminar online ya. Seminar online pilihlah yang menggembirakan. Jadi seminar online tidak hanya untuk update ilmu, tapi juga untuk meningkatkan kreativitas. Misalnya akhir-akhir ini kemarin terakhir ada bagaimana cara menulis buku cerita anak misalnya ya. Nah, ini yang ke depan ini juga Unimus Ponpes Putri kita juga akan mengadakan webinar bersama Asma Nadia. Wah, Asma Nadia kan novelis terkenal tuh. Wah, berarti kita bisa ikut dong. Nah, adik-adik nggak usah, adik-adik bisa join, bisa nanti ikut, bisa belajar. Termasuk banyak sekali seminar-seminar online tentang misalnya pembuatan desain grafis, pembuatan video, atau misalnya bagaimana podcast dan sebagainya. Bisa juga kita, meskipun kita nggak kemana-mana, teman-teman yang di kos nggak kemana-mana, masih bisa kok melakukan wisata secara virtual ya. Wisata secara virtual misalnya dengan membuka gadgetnya, melihat-lihat tempat-tempat yang kita kunjungi, atau misalnya kita membuka galeri foto-foto kita. Yang dulu-dulu ya, Bu. Iya, yang dulu-dulu foto-foto ya. piknik. Nah, ya, foto-foto piknik, kemudian foto yang lucu-lucu yang membuat kita kemudian tersenyum. Nah, kalau kita tersenyum itu nanti efeknya, kalau kita bahagia, kalau kita tersenyum karena hobi kita, itu efeknya moodnya akan meningkat ya. Kalau moodnya meningkat berarti endorfinnya akan rilis lagi. Kalau endorfinnya rilis, moodnya meningkat, sirkulasi darahnya juga meningkat, fungsi-fungsi organ tubuh juga akan meningkat ya. Tekanan darahnya bisa turun, blood glucose-nya turun, termasuk diantaranya juga sirkulasi darahnya menjadi lancar. Dan ketika kita bahagia karena kita menjalankan hobi kita ya, passion kita misalnya, maka hormon stres itu akan turun, kortisol, kemudian epinefrin itu akan turun. Jadi yang semula kita gelisah, gundah gulana ya, galau bahasa anak sekarang, galau dan melo ya, gana ya. Misalnya galau, melo itu menjadi berkurang karena stresnya itu berkurang. Dan satu lagi, kalau kita bahagia, kita senyum, maka kita nggak cepat tua. Jadi yang namanya senyum itu anti aging alami. Kenapa? Awet muda ya, Bu. Iya, karena dengan tersenyum maka otot-otot di sekitar wajah itu bekerja, kemudian sirkulasi darah di sekitar muka juga bekerja. Kalau kita tersenyum, wajah kita berseri-seri, dan itu yang membuat kita awet muda kan gitu ya. Makanya kok pelawak itu kok nggak tua-tua kan gitu, nggak tua-tua itu karena karena dia punya hobi untuk hobi untuk bikin orang ketawa, menggembirakan orang ya. Kemudian juga dengan bahagia, dengan melakukan hobi, dengan tersenyum, itu juga akan meningkatkan imun ya, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bahwa di dalam tubuh kita itu kan ada tentara ya, ada tentara. Jadi ketika COVID itu kita ibaratkan sebagai musuh, sebagai antigen,
maka di dalam tubuh kita itu ada tentara, ada antibodi. Saya ibaratkan seperti angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara kan seperti itu ya. Ketika hormon-hormon positif kita itu meningkat, maka dia akan memicu tentara-tentara tubuh itu untuk bekerja secara optimal sehingga dia bisa mengeliminasi atau bisa melawan antigen tersebut ya. Jadi kalaupun misalnya ada di antara teman-teman yang hasil rapid testnya atau hasil swabnya positif misalnya, ya diikhlaskan saja, diterima saja, kemudian tetap berupaya supaya sistem imunnya itu meningkat, ya sistem imunnya meningkat. Karena kalau ketika sistem imun itu meningkat, maka yang semula itu antigen masuk, virus itu masuk, antibodi itu akan bekerja secara maksimal dan itu bisa mengeliminir virus tersebut sehingga dia cepat terhalau dan kemudian cepat sehat lagi gitu ya. Itu yang untuk anak kos, kayaknya udah banyak deh Mbak. Iya. Ini Bu, ada pertanyaan lagi nih Bu. Ini saya sebagai penghobi olahraga bersepeda, basket, sepak bola, tapi saya juga berprofesi di bidang kesehatan. Hobi saya ini sangat berpotensi resiko penularan COVID. Bagaimana caranya mengatasi Bu antara hobi dan profesi yang harus seimbang gitu loh Bu? Oke, ya. Jadi tentunya kita harus tahu dulu apa yang bisa menyebabkan COVID itu masuk ke tubuh kita. Ya, prinsipnya adalah lakukan protokol kesehatan selama melaksanakan hobi ketika kita berada di lingkungan yang berisiko. Ya, tetap misalnya kita bersepeda. Kalau bersepeda kita juga perlu perhatikan bahwa aktivitas olahraga yang berat, misalnya kita pakai masker misalnya, itu juga perlu diperhatikan karena kalau kita pakai masker, ketika kita melakukan aktivitas olahraga ekstra, karbon dioksidanya kan juga akan terhirup juga. Itu juga perlu diperhatikan ya, sehingga kalau kita aktivitas di luar ruangan, tidak banyak orang misalnya, bisa saja kita melepas masker kita. Tapi ketika kita ada banyak orang, kita tetap bisa memakai proteksi, tapi dengan tidak terlalu mengeksplor tidak terlalu berlebihan dalam aktivitas kita gitu. Kemudian juga durasinya, misalnya kita melakukan aktivitas kegiatan olahraga senam misalnya, senam di dalam ruangan. Ya ini udah mulai buka juga nih Bu beberapa. Iya, sudah mulai buka. Ya ini bioskop dengar-dengar juga mulai buka kan? Iya. Ya, mau buka. Nah itu juga kita perhatikan bahwa durasi kita berada di satu ruangan tertutup itu juga perlu diperhatikan. Jadi tidak hanya jarak yang kita jaga, tapi durasi. Kemudian juga kalau misalnya kita hobi beraktivitas di luar rumah, kemudian bagaimana sih biar nggak tertular ya? Nanti ketika kita habis aktivitas olahraga, ya pulang ke rumah tetap misalnya mencuci tangan, kemudian buka semua pakaian, mandi dengan bersih dan sebagainya, dan asupan zat gizinya tetap harus ditingkatkan ya. Jadi tetap harus terapkan protokol kesehatan ya, jaga jarak, physical distancing, kemudian durasi, kemudian juga ventilasinya harus diperhatikan ya. Bu katanya berjemur itu bagus untuk tubuh ya, tapi terus jangan berjemur terus, nanti malah kepanasan kan, malah gosong, malah dehidrasi kan gitu, sehingga juga harus diperhatikan ya. Intinya teman-teman saya rasa tahu bagaimana penularan COVID ini, dan yang terbaru justru dari WHO mengakui bahwa kemungkinan COVID ini bisa ditularkan melalui airborne, melalui partikel yang kecil, sehingga menggunakan masker itu menjadi suatu keharusan ya. Kalau dulunya mungkin dulunya droplet, tapi akhir-akhir ini WHO memikirkan bahwa mungkin bisa terjadi penularan melalui airborne gitu. Tapi perlu kita
makanya kita perlu memproteksi diri kita. Jadi kita menggunakan proteksi diri itu bukan hanya karena kita untuk melindungi kita, tapi justru karena kita sayang pada orang lain. Ya, kita nggak tahu kalau kita itu ada corona, ada COVID di dalam tubuh kita. Ya, selama kita belum periksa rapid test, bisa jadi hasilnya negatif, tapi belum tentu swab testnya negatif. Jadi kita harus tetap memproteksi diri kita, untuk diri kita dan juga untuk orang lain gitu. Gitu Mbak Bu, Putri. Dan yang nanya lagi ya, ngomong tentang durasi itu ya Bu ya, tadi kalau untuk olahraga di dalam ruangan seperti senam kayak gitu kan ini sudah mulai buka gitu, itu durasinya itu maksimal tuh berapa Bu? Kita harus jaga durasi itu sampai berapa? Misalkan kalau senam di ruangan itu kan biasanya sampai sekitar 1 jam sampai 1,5 jam, itu gimana Bu? Oke. Kalau 1 jam, 1,5 jam sih masih aman ya Mbak. Tapi kalau misalnya sampai di ruangan itu terus diam aja sampai berjam-jam, sampai seharian nggak keluar-keluar, itu juga beresiko. Tapi kalau saya rasa kalau melakukan aktivitas olahraga itu kan tidak terlalu lama. Tapi yang khawatirnya adalah habis senam tidak pulang-pulang, terus di situ terus ngobrol kerjaan dan sebagainya. Nggak, iya kan? Iya, gitu. Ya, oke. Ini Ya Mbak. ada nanya lagi nih Bu, hobi apa saja Bu yang bisa mencerdaskan dan menyehatkan selain berolahraga Bu? Terus alasannya gimana Bu? Hobi yang bisa mencerdaskan Dan menyehatkan selain berolahraga. Oh ya banyak. Jadi yang namanya menyehatkan itu nggak hanya menyehatkan fisik, ya kan? Menyehatkan psikis juga iya. Jadi nggak cuma olahraga fisik yang bisa menyehatkan kita, termasuk olahraga psikis. Seperti tadi saya sampaikan, hobi apa? Hobi bernyanyi misalnya. Ya pasti setiap orang punya hobi, punya kegemaran. Mulai dari hobi bernyanyi kita menghibur diri sendiri. Kalau misalnya suara kita enak didengarkan juga bisa menghibur orang lain ya. Satu lagi bahwa berbuat baik Mbak, berbuat baik dengan kegemaran kita itu juga mampu meningkatkan endorfin. Jangan salah ya. Kenapa? Karena dengan berbuat baik, kemudian orang lain itu merasa senang dengan hobi kita, maka kita juga akan merasa senang. Kalau kita merasa senang, maka kita bisa merasa bahagia, hormon endorfin kita juga akan keluar ya. Terus hobi yang lain lagi apa? Ya masih banyak, misalnya membaca itu kan juga mencerdaskan ya. Hasanah kita itu akan meningkat. Ya, salam literasi Mbak. Ya, salam literasi Bu. Oke ya. Jadi baik itu membaca melalui gadget ya, melalui buku, dengan mengulang membaca tentunya akan membuat ingatan kita semakin dalam. Seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad itu pertama kali adalah untuk membaca. Sehingga dengan membaca itu akan mencerdaskan kita, baik secara kognitif maupun emosi. Karena ruh dari isi yang kita baca itu tidak hanya memberikan makanan kepada pikiran kita, tapi juga kepada hati kita. Kadang kita membaca sesuatu itu bisa menyentuh hati kita dan bisa membuat kita menjadi berbuat baik ya. Misalnya yang hobi membaca bisa dikembangkan nanti, suka menulis, bisa membuat quotes misalnya, kata-kata bijak ya. Nah, itu juga bisa menjadi mencerdaskan rohani kita, mencerdaskan emosi kita. Bahkan bisa juga mencerdaskan emosi orang yang membaca. Itu bukan mau sok-sokan, bukan, tapi ingin membagi apa yang kita pahami dan apa yang kita yakini supaya membuat orang lain bisa ikut bergembira gitu ya. Mau hobi yang lain lagi, misalnya hobi memasak misalnya ya. Hobi memasak itu juga mencerdaskan ekonomi ya. Nggak perlu beli keluar ya Bu. Iya nggak perlu keluar dan sebagainya. Terus hobi yang lain lagi adalah hobi misalnya mendengarkan musik. Apakah mendengarkan musik itu juga bisa mencerdaskan? Iya ya. Jadi ada orang-orang yang mendengarkan musik itu akan meningkatkan konsentrasinya ya. Ada orang yang tidak mendengarkan musik justru nggak bisa konsentrasi. Anak saya itu kalau
kalau misalnya membaca sesuatu itu justru harus ada suara-suara. Dengan ada musik itu dia malah nyantel, ya. Jadi bisa meningkatkan mood, meningkatkan konsentrasi. Tentunya musiknya itu juga yang sesuai peminatan. Musik yang rileks, musik yang nyaman. Ada juga musik yang justru ritmenya itu menggembirakan, itu justru juga meningkatkan mood gitu. Bahkan bermain game pun itu juga mencerdaskan, ya, mencerdaskan. Bermain game tentunya ya harus ingat waktu, ya, misalnya jangan duduk terlalu lama. Kemudian juga ketika kita sudah duduk terlalu lama, berdiri, kemudian relaksasi dan sebagainya, ya. Hobinya banyak sekali hobi. Saya rasa yang Mbak atau Mas yang bertanya juga memiliki kegemaran yang bisa ditekuni, dan selain bisa meningkatkan mood, meningkatkan kebahagiaan, juga tentunya hobi itu jika ditekuni dengan baik bisa juga memberikan konsekuensi ke nominal, ya. Banyak sekali orang yang mendapatkan penghargaan atau reward positif, baik berupa reward dari orang lain misalnya, atau misalnya penghargaan dari segi materi dari hobinya itu, ya. Oke, itu Mbak Putri. Ya, Bu, ya. Sepertinya sudah 45 menit ya Bu, nggak terasa ngobrol sama Bu Yuni. Banyak banget ilmu yang kita. Bu, sebelum kita satu lagi Mbak, satu lagi. Oh ya, jadi tadi saya belum menyentuh aspek spiritual, ya, bahwa di masa seperti ini imun itu akan tetap positif ketika iman kita kuat, ya. Nah, biar iman kita kuat, maka kita akan lebih kita harus lebih dekat kepada yang menciptakan kita dengan banyak berikhtiar, dengan banyak berdoa, dan bisa dengan sering-sering kita melakukan relaksasi, ya, di breathing, misalnya tarik nafas lewat hidung sambil berdoa di dalam hati. Apapun agama kita, berdoa saja, minta apa yang mau kita minta, ya, kemudian hembuskan pelan-pelan. Lalu satu lagi adalah jangan terlalu terprovokasi oleh berita. Jadi pilih dan pilah, ya, pilih dan pilah mana yang membuat kita tambah stres, mana yang menenangkan kita. Jangan terlalu percaya pada berita-berita hoax, ya. Dan satu lagi, tetap menjaga komunikasi dengan teman-teman dekat kita, ya, dengan rekan kita, saudara kita, tetangga kita. Nggak harus kita ketemu kumpul, tapi tetap bisa bersua meski misalnya lewat suara, atau bersua meski lewat kayak seperti ini, ya, kita masih bisa bersua. Oke, I think that's enough Mbak Putir. Iya. Oke, Bu. Ada pesan-pesan enggak Bu ini terakhir nih Bu buat teman-teman semua untuk tetap jaga kesehatannya atau gimana Bu? Oke, baik, buat teman-teman, enjoy your feel, ya, nikmati perasaannya, ya, rasa rindu, ya, rindu sama temennya, ya, rasa kangen sama temennya, nikmati saja. Nanti supaya kalau kita kangen, kita bisa tersenyum sendiri misalnya, ya. Kemudian juga be positif, tetap berpikir positif. Misalnya jika ada orang yang menyakiti kita, mengata-ngatai kita, misalnya kok kamu pakai masker terus sih, kenapa sih kamu kok nggak mau deket-deket, ya. Jika ada kata-kata seperti kata sahabat Rasul Ali bin Abi Thalib, jika ada kata-kata yang menyakitimu, maka menunduklah dan biarkan ia melewatimu agar tidak lelah hatimu, ya. Karena kalau kita mikirin orang lain, omongan orang lain, apa kata orang lain, nah nanti kita akan menjadi lelah, hati kita akan lelah, sehingga kita mudah stres, imun kita akan turun, ya. Makanya be positif, ikhlas, sabar, tetap terapkan protokol kesehatan, sayangi diri kita, peluk diri kita baik-baik, dan sayangi juga orang-orang kita dengan melakukan hal-hal yang baik, menebarkan hal-hal yang baik, seperti itu Mbak Putir. Sekali lagi Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya dan ilmunya yang banyak banget Bu. Semoga Bu Yuni dan keluarga semua sehat selalu Bu. Salam buat keluarga di rumah ya Bu, ya. Oke, terima kasih waktunya.
Buat teman-teman semua, sampai jumpa di sharing pustaka berikutnya. Dari kami, apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Putih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Waalaikumsalam. Iya.